Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik siswa kelas 6 sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Bu Deno Hernis dari SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang ASPD, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6. Baik, kita mulai. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan makna kata. Memaknai kata, tentunya adik-adik harus memperhatikan konteks dari kata tersebut dan juga konteks kalimat dari kata tersebut. Konteks kalimat bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Nah, jika adik-adik menemui soal yang mengenai makna kata, maka adik-adik harus mengingat bahwasanya adik-adik harus mengetahui konteks daripada isi kalimat tersebut. Kita aplikasikan dalam soal. Hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, tepatnya pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa bumi di Gunung Kidul. Gempa juga terasa di Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan sekitarnya. Seismograf menunjukkan kekuatan gempa tersebut sebesar 5,2 magnitudo. Benda tersebut juga mendeteksi jarak gempa pada 96 km barat daya Gunung Kidul dan kedalaman 10 km. Meskipun cenderung dangkal, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Makna kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah, adik-adik perlu kita ingat bahwasanya ketika ada pertanyaan tentang makna kata, kita perhatikan juga terkait dengan konteks kalimat di mana kata itu berada. Maka ada pilihan A, B, C, dan D. Jawaban yang tepat adalah jawaban B. Seismograf berarti alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Adik-adik, materi yang selanjutnya yaitu tentang gagasan utama atau sering disebut ide pokok. Adik-adik, letak gagasan utama perlu kita ketahui bahwa adik-adik ketika menjawab harus memperhatikan keseluruhan isi teks supaya tidak keliru dalam menentukan kalimat utama, karena biasanya ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa adik-adik? Kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum di mana dia masih membutuhkan kalimat-kalimat penjelas untuk memperjelas makna dari kalimat utama tersebut. Nah, mari kita lihat untuk soal berikut. Gajah memiliki daya ingat yang kuat. Gajah bisa mengingat rute yang sudah dilewati bertahun-tahun yang lalu. Gajah bisa mengenali individu lain setelah sekali pertemuan saja. Gajah juga bisa mengingat rute menuju sumber air yang jaraknya ratusan kilometer. Pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah, adik-adik kita lihat seluruh isi kesatuan daripada paragraf tersebut. Bisa di sini kita simpulkan bahwa kalimat utamanya berada di awal dengan yang berbunyi gajah memiliki daya ingat yang kuat. Nah, ini kalimat utama. Kemudian kalimat kedua sampai terakhir itu adalah kalimat penjelas. Maka jika ditanya ide pokoknya, jawabnya adalah daya ingat gajah yang kuat. Baik, ini kita melanjutkan terdapat dalam kalimat utama. Nah, kita lanjutkan untuk kalimat utama. Kalimat yang berisi ide pokok yang menjadi dasar pengembangan paragraf seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa di awal, bisa di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau awal dan akhir. Makanya tadi di poin 1 saya menuliskan bisa dilihat dari, kita perhatikan dari keseluruhan isi dari kalimatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat utama.
Ciri-ciri kalimat utama yaitu kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain berisi pernyataan yang bersifat umum. Nah, mari kita lihat di sini. Ada soal, bacalah paragraf berikut. Jenis protein terdiri dari protein nabati dan hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Protein nabati diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Protein hewani berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf tersebut adalah, kita ingat kembali adik-adik bahwa kalimat utama itu memiliki ciri-ciri dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dan bersifat umum. Maka, untuk jawabannya dari pertanyaan ini adalah yaitu yang A, jenis protein terdiri dari protein nabati dan hewani. Berada di awal paragraf. Kemudian untuk kalimat kedua dan selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kita lanjutkan terkait dengan menentukan simpulan dari sebuah teks. Adik-adik, jika nanti kalian bertemu soal tentang simpulan, maka yang harus kalian ingat adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi atau mencakup keseluruhan. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Untuk menentukan sebuah kesimpulan, kita perlu mencari fakta-fakta atau informasi yang ada di dalam paragraf, terutama pada gagasan utama dan gagasan penjelas. Kemudian langkah yang kedua, ajukan pendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut. Coba kita aplikasikan di soal berikut. Buah naga merupakan satu buah yang mengandung banyak nutrisi. Kandungan vitamin C pada buah tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan zat besi dalam buah naga berfungsi untuk membentukkan sel darah merah. Selain itu, buah naga juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Dengan berbagai nutrisi tersebut, buah naga menjadi pilihan tepat untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesimpulan yang tepat berdasarkan paragraf tersebut adalah buah naga. Jawabannya adalah yang B, mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi antara fakta dan juga pengajuan dari pendapat. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan jenis teks. Adik-adik, kita akan mengenal teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis, dapat berupa fiksi atau non-fiksi. Kemudian jenis teks yang kedua yaitu teks deskripsi, adalah teks yang berisi pemaparan suatu objek. Jenis teks yang ketiga yaitu teks persuasi, adalah teks yang berisi ajakan. Yang keempat yaitu teks argumentasi, adalah teks yang berisi opini penulis disertai alasan pendukung. Nah, adik-adik, coba kita ke soal berikut. Pernahkah kalian menderita kutu air? Kutu air adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini dialami oleh mereka yang sering beraktivitas di lingkungan basah dan lembab. Kutu air sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman. Penderita akan mengeluh karena biasanya muncul ruam merah di telapak kaki, kulit pecah-pecah dan melepuh. Belum lagi rasa gatal yang ditimbulkan. Orang yang menggunakan sepatu basah akan mudah terjangkit kutu air. Pertanyaannya, jenis paragraf tersebut adalah? Nah, adik-adik, kalau soalnya seperti ini, kita sudah baca teksnya, maka bisa disimpulkan bahwa jenis paragraf tersebut merupakan paragraf deskripsi karena mendeskripsikan tentang kutu air.
Yang selanjutnya adalah makna simbol. Simbol, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Nah, untuk makna simbol itu memberi makna pada simbol. Adik-adik, jika ada pertanyaan tentang makna simbol, perlu kalian perhatikan konteksnya ya, dengan melihat makna teks secara utuh. Coba kita lihat soal berikut. Adit merupakan seorang pemuda desa yang cerdas. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Adit jarang meminta bantuan dari orang lain. Ia justru menjadi matahari bagi sesama. Ia mengajak teman-temannya untuk belajar bersama. Adit mengajari temannya yang belum bisa. Ia mengerjakan semua itu tanpa mengharap imbalan. Makna simbol matahari pada paragraf tersebut adalah, adik-adik perlu kita ingat bahwa perhatikan konteksnya dengan melihat makna teks secara utuh. Jika dilihat dari makna teks secara utuh di sini, maka simbol matahari ini berarti membantu sesama dengan tulus. Soal selanjutnya yaitu tentang peribahasa. Adik-adik perlu kalian ketahui bahwa peribahasa adalah kalimat yang susunannya menghiaskan maksud tertentu. Ada soal. Amelia adalah seorang anak yatim. Ayahnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Amelia anak yang rajin, sopan, dan supel seperti mendiang ayahnya. Kemahiran melukis ayahnya pun menurun pada Amelia. Amelia juga senang berkebun, hal yang sering dilakukan ayahnya dahulu. Amelia bagaikan. Nah, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah yaitu air cucuran atap jatuh ke pelimbahan juga, yang bermakna bahwa sikap sifat orang tuanya diturunkan kepada kepada anaknya. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan tanda baca, yaitu tanda koma. Kita perlu pelajari terlebih dahulu ya adik-adik sebelum kita ke soal. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian yang lain dalam kalimat. Tanda tanya dipakai pada akhiran kalimat tanya. Tanda seru dipakai pada kalimat yang menyatakan seruan atau perintah. Sementara tanda titik koma memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung dan untuk memisahkan bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Coba kita ke soal berikut. Adik-adik, di sini ada sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf ini ada sebuah kalimat. Wow, bagus sekali novel ini. Berapa harga novel ini? Kata Rina kepada Pramuniaga. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat bercetak tebal secara berurutan adalah, mari adik-adik kita telaah bersama. Wow, bagus sekali novel ini. Tanda seru. Kemudian, berapa harga novel ini? Koma, Kak, tanda tanya. Karena merupakan pertanyaan. Kata Rina kepada Pramuniaga. Yang selanjutnya yaitu tentang perbaikan kalimat. Nah, adik-adik, sebuah kalimat yang efektif memiliki syarat sebagai berikut. 1. Kohesi dan koherensi, memiliki keterpaduan makna. Kemudian yang kedua, efisien atau hemat kata. Yang ketiga, memiliki unsur kalimat yang jelas. Yang keempat, memiliki kesepadanan, kesejajaran, dan ide pokok. Yang kelima, mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Kemudian yang keenam, menggunakan diksi yang tepat. Nah, coba kita lihat soal berikut. Kebersihan gigi dan mulut perlu dijaga sejak dini dengan berbagai cara. Lakukan gosok gigi minimal 2 kali sehari. Agar gigi berlubang, kurangi konsumsi makanan manis dan tidak mudah minuman. Selain itu, hindari minuman berwarna agar gigi tetap bersih. Adik-adik,
Di sini yang ditanyakan, yang dicetak tebal, agar gigi berlubang, kurangi konsumsi makanan manis dan tidak mudah minum. Nah, suatu kalimat yang tidak efektif itu ciri utamanya itu ketika kita mengucapkan itu kita terasa aneh, tidak seperti pada umumnya. Nah, perbaikan kalimat yang bercetak tebal pada paragraf tersebut yaitu yang C. Karena berdasarkan yang tadi, syarat kalimat harus efektif, maka kalimat itu menjadi kurangi konsumsi makanan dan minuman manis agar gigi tidak mudah berlubang. Baiklah adik-adik, sekian untuk belajar di hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adik-adik, semoga kalian senang, semoga ini bermanfaat bagi kalian, dan tentunya saya mengucapkan selamat belajar, selamat berjuang di ASPD. Semoga diberi kemudahan dan juga ilmu yang saya sampaikan sedikit membantu dan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan kami tunggu bergabungnya di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.